Halo semua, kembali lagi di Kontraflow. Ngelanjutin omongan kemarin mengenai teknik marketing ini yang gua tahu ya. Maksudnya sepengalaman gua marketing udah hampir 10 tahun. Dan ini yang gua tahu, mungkin ada beberapa yang memang salah. Pasti adalah beberapa yang salah atau kurang tepat. Tapi ini as long as gue jalanin dan alhamdulillah berhasil gitu. Disclaimer dulu nih. Nah jadi cara memarketingin, sebenarnya bukan memarketingin sih, berbisnis. Lu jualan servis itu yang tadi kemarin udah gue omongin. Yang pertama itu lu hitung dulu pengeluaran lu per bulan. Terus lu bikin promo ketika sebelum buka, lu udah harus nyari customer lu. Udah mulai woro-woro. Ini servis dalam artian ini ya, tempat camp Muay Thai ya. Lu udah harus kalau bisa dapat klien bagus, kalau enggak lu harus bisa branding. Branding tuh banyak yang gratis. Kalau olahraga lu bisa lewat CFD gitu. Kalau misalnya mungkin gue dulu pernah kopi itu dari temen ke temen gitu, minta tolong di lu kasih free sampel lah. Terus penetapan harga, balik lagi, harga harus ditetapkan sesuai dengan kondisi sekitar lo, sekitar tempat lo. Ini target market lo lah sebenarnya. Target market lo seperti apa? Kalau misalnya tempatnya langsung ke konsumen dan orang itu harus ke sana untuk bukan merasakan, untuk ini gue jadi nggak fokus ngeliatin ini jemaah haji baru pulang, sorry. Untuk mencoba produk lu lah gitu. Itu harus lu melihat sekitar tempat bisnis lu, karena itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalnya lu kafe atau tempat Muay Thai, tempat gym, sangat berpengaruh. Terus kalau bisa juga, kalau misalnya pengalaman lu udah tinggi, udah bagus, tempat lu udah proper, tempat lu di sekitar lu juga menengah ke atas, dan gue saranin lu nyari target market yang menengah ke atas. Karena kalau misalnya menengah ke bawah lu capek itu perang harga. Karena menengah ke bawah itu menurut gue pribadi jarang ada yang loyal, jarang banget ada yang loyal. Jadi mereka harga beda sedikit pasti pindah. Makanya mending menengah ke atas, karena mereka lebih mengutamakan kenyamanan sama apa yang mereka dapat. Harga mahal sedikit nggak masalah gitu. Jadi mereka mengutamakan servis, produk lu bagus, servis lu bagus, tempat lu bagus, mereka pasti akan loyal begitu. Dan setelah running, balik lagi, karena lu bermain servis, lu jangan pelit-pelit ada servis tambahan. Misalnya servis tambahan, misalnya ya gue cerita tempat Muay Thai lah gitu. Ada lu punya tempat Muay Thai, nah lu jangan pelit-pelit. Misalnya ada servis tambahan buat habis latihan ngobrol-ngobrol dulu sama member,
terus ada misalnya tambahan teknik di luar kelas, misalnya ya habis ini terus lu ngeliat nih ada beberapa member yang teknik misalnya pukulannya tendangannya kurang bagus, lu betulin. Lu sebagai owner yang harusnya lu ngerti ya tentang Muay Thai, atau trainer lu yang mengerti itu, kasih aja sedikit-sedikit. Lu betulin tendangan, betulin pukulan seperti itu, atau dan bikin nyaman tempat lu, tempat camp lu Muay Thai. Ini gue ngomong karena kenapa camp Muay Thai, karena pengalaman gue di situ 3 tahun. Lu harus bisa berbaur lah sama customer lu. Jangan ngerasa oh ini gua yang punya camp. Lu customer gua di atas, lu di bawah. Enggak. Lu nggak bakalan punya duit kalau nggak ada mereka. Tuh. Terus lu juga harus rajin kalau punya anak buah admin, atau ya admin lah, biasanya lu harus sering-sering ngecek pembukuan. Lu harus ngerti pembukuan dan cash flow. Kalau enggak, lu pasti akan mudah gampang ditipu, dicurangin gitu. Mau sebaik apapun misalnya karyawan lu, namanya orang kepepet butuh duit, pasti ada aja lah. Kalau ada kesempatan ya kemungkinan besar kan ada lah gitu. Ada sedikit-sedikit dia pasti melakukan kecurangan ya, ngambil duit gitu. Kalau kepepet banget misalnya gitu. Kalau gua dari dulu lebih mending kalau lu butuh duit mending ngomong sama gua. Kalau misalnya gua bisa dibantu gitu, untuk karyawan, admin. Dan lu juga harus mikirin admin atau karyawan lu harus bisa punya tambahan. Kalau misalnya memang gajinya dirasa kecil, lu harus mensupport mereka buat dapat nyari tambahan gitu. Misalnya ada admin, terus ada lu punya space kosong buat bukan kafe sebenarnya, tempat minuman. Nah, lu harus support tuh admin lu. Yaudah lu jualan minuman aja. Nanti modal, misalnya gue modalin untung bagi 2. Misalnya lu beli air minum mineral modal 3.000, lu jual 5.000, 1.000 lu bagi gitu misalnya. Atau apalah mungkin macam-macam lah kayak gitu. Atau misalnya jualan apa gitu, punya nanti admin lu punya ide jualan apa, lu harus lu support gitu. Karena kalau misalnya nggak begitu, mereka karyawan lu pasti ngerasa anjir gaji udah kecil, kerjanya gue diperes. Ya pasti ujung-ujungnya mereka nyari kesempatan dalam kesempitan. Itu yang paling penting. Karena bos baik itu gak cuma lu sekedar ngasih duit sekali 2 kali. Misalnya lu ngajak makan mereka sebulan misalnya 3 bulan sekali, tapi dailynya gak lu perhatiin. Balik lagi kalau misalnya lu main servis, lu jualan servis lu jangan pelit-pelit servis, itu yang paling penting. Terus lu harus punya acara yang bikin bonding customer lu. Contohnya misalnya sekedar gampang itu aja ngelewat bareng atau jalan-jalan bareng yang gak terlalu ngeluarin duit banyak lah. Atau kalau misalnya lu duitnya terlalu besar, ya lu minta ya misalnya ngelewat bareng nih, lu modalin misalnya nasinya, ntar minum-minumannya bisa member lu yang bawa gitu. Jadi sistemnya kayak apa ya, kayak tahu kan lah yang lagi viral dulu
misalnya Agung bawa makanan A gitu ya, kayak gitu gitulah. Itu bisa di utilize gitu. Siapin nasi liwetnya atau makan bareng kalau misalnya jalan-jalan yang deket-deket aja ya, misalnya latihan bareng di CFD atau ya paling murah itu sih latihan bareng, lari bareng di CFD gitu. Atau misalnya yang jauh lagi punya budget sedikit, jalan-jalan ke puncak, ke Bogor, ke Curug gitu. Yang penting apa, lu menciptakan komunitas. Komunitas. Nah, setelah itu kalau lu bisa bikin 360-nya, lu bikin 360-nya. Apa tuh 360-nya? Misalnya ini yang gua sama ini yang apa namanya, yang gua kepikiran ya, yang sempet pengen gua lakuin cuman karena satu dan lain hal nggak bisa. Jadi misalnya lu apa namanya, membership kan, kalau misalnya mau itu kan membershipnya kan punya biaya membership misalnya 1.000 itu dapat kartu. Nah, lu kartu itu bisa utilize misalnya ke kafe-kafe sekitar tempat lo. Kalau misalnya ada member mungkin ini dapat diskon sekian gitu. Kerjasama lah intinya. Misalnya diskon gak usah gede-gede, 10%, 5% gitu. 10% lah. Jadi plusnya mereka dapat crowd ya, member kita plus dari cafe mereka dapat crowd. Terus juga dari member kita punya ini lebih gitu, punya apa namanya, punya value lebih kalau latihan di tempat kita, punya membership kita gitu. Terus misalnya apalagi, cuci ya, glove, sepatu gitu, dibikinlah bisnisnya. Kalau misalnya lu kalau gak kerja sama orang yang bisnis cuci sepatu, bisa nggak cuci glove? Nah, itu utilize lagi. Jadi lu bikin 360-nya di bisnis lu tuh apa. Lu harus bisa ngelihat, istilah zoom out, lu ngelihat apa sih yang bisa dibikin dalam tanda kutip kerjasama di bisnis lu gitu, yang lu bisa utilize gitu. Oke, gua udah keluar dari kontraflow. Mungkin dilanjut besok Senin paling, ngebahas mungkin gimana caranya lu ngelihat zoom out, maksudnya ngelihat membikin bisnis lu jadi membikin 360 di bisnis lu. Karena ini juga gua menarik, gua lagi belajar bareng-bareng sama temen gua, dan ini apa namanya, yang biasanya gue lagi banyak diskusi sama temen gua lah mengenai apa namanya, lagi belajar juga mengenai bagaimana kita ngelihat dan membikin 360 bisnis kita gitu. Oke, terima kasih sudah menonton.